اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, menghidupkan kita, dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Maka selayaknya kita sebagai hambanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin sekalian, para jamaah, termasuk nikmat yang besar yaitu nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang begitu dimanja oleh Allah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik dan paling mulia, sebagaimana Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, Allah sendiri menjelaskan bahwasanya wahai kalian orang-orang, ya, kalian adalah umat yang terbaik, umat yang dilahirkan untuk manusia, ya. Umat yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita, nikmat yang besar, nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan, antum mutimmuna sab'ina ummatan antum khairaha wa akramaha 'ala Allah. Apa kata Nabi? Kalian adalah menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia indallah, Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwasanya Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang paling gampang, syariat yang paling ringan, syariat yang paling mudah. Di antaranya apa? Dibanding dengan umat-umat terdahulu, disebutkan di sini contoh, ya, sebagai contoh, sholat dari umat-umat terdahulu harus dilakukan di tempat-tempat tertentu. Ya, syariatnya umat Nabi terdahulu, kalau sholat itu harus di tempat-tempat tertentu, meskipun jauh, ya, meskipun jauh dari rumahnya, ya, jauh dari rumah penduduk, maka dia harus melaksanakan di tempat tertentu. Ini sangat memberatkan jika diterapkan kepada kita, dan masyarakat berat, menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan bahwasanya Allah tidak mewajibkan sesuatu kecuali hamba tersebut itu mampu. Berbeda dengan kita, syariatnya Nabi Muhammad bagi umatnya boleh sholat dimanapun asalkan tempatnya itu suci, jauh dari kotoran, suci, ya, mau dimanapun, pakai sajadah,
pakai tikar, hadap kiblat, ya. Sampeyan macet di tol, sholat cari arah kiblat, pakai kompas, gelar kardus, kasih sajadah, sholat di atasnya boleh. Ya. Nah ini satu keistimewaan dan keutamaan yang hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat-syariat Nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu, ini contoh. Jadi wudu itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan wudu. Cuma ada berbeda. Berbedanya di mana? Kalau nabi-nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu, kemudian dia tidak menemukan air, maka harus nunggu sampai ada air. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, boleh tayamum, dicari ke sana kemari sampai tidak nemu, ya, benar-benar tidak ada, atau karena sakit ada air tapi sakit, maka boleh tayamum. Ya. Contoh lagi disebutkan juga di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dahulu kala umat Nabi terdahulu, kapan kalau habis berbuat maksiat malam hari, maka pagi hari siang harinya pintu rumahnya itu tertulis. Di umat-umat terdahulu, misal ada yang maksiat, berbuat dosa kepada Allah, maka di pintu rumahnya siang harinya sudah tertulis bahwasanya fulan bin fulan tadi malam habis melakukan maksiat hakada. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kita yang berbuat maksiat tidak ada tanda khusus pada dirinya atau rumahnya. Ditunggu tobatnya sama Allah. Ini bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini keberkahan yang kita dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi. Sebagian syariat Nabi terdahulu berarti kadar zakatnya berbeda dengan kita. Kalau umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka wajib membayar zakat adalah 25% dari harta yang mereka miliki. Sementara kalau kita hanya 2,5% harta yang kita miliki, hitungan zakat emas ataupun perak. Itu pun nunggu nisabnya itu 2, nunggu haul setahun. Ya. Kalau umat dahulu harus 25%. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lain seperti puasa. Puasanya umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu itu semalam suntuk. Ya, mereka itu kalau puasa mulai dari terbitnya fajar, ya, sampai berlangsung sehari semalam tanpa makan, tanpa minum. Begitu sudah bangun dari tidur langsung puasa, masuk imsak. Kalau kita selama belum terbit fajar, ya, belum ada subuh, maka masih boleh untuk sahur. Sementara umat terdahulu itu puasanya sehari semalam. Begitu mereka tidur, bangun tidur langsung imsak. Berat ini Pak, berat kalau kita lakukan. Ya, makanya inilah kekhususan yang diberikan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti di hari kiamat, umat Nabi Muhammad ini dapat diketahui min asaril wudu. Ya, wudu itu bisa menjadi ciri khas kita. Kalau Nabi terdahulu juga diperintahkan untuk berwudu, maka umat Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk. Cuma ada nilai lebih. Mana nilai lebihnya?
ghurran muhajjilina min asaril wudu. Kalau kita wudunya baik, sempurna, basuhannya dilebihkan, mestinya sampai siku dilebihkan dan sampai pergelangan. Meskinya sampai mata kaki dia lebihkan sampai betis, dipanjangkan basuhannya. Maka nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan ghurran muhajjilina min asaril wudu. Wajahnya, kedua tangannya, kakinya akan bersinar bekas-bekas sisa daripada air wudu yang dipanjangkan. Ini hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi menjelaskan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti, kata Nabi Muhammad, akan datang pada hari kiamat, mereka wajahnya, keadaan wajahnya, tangannya akan ghurran muhajjilina, akan bersinar min asaril wudu, karena bekas daripada sisa air wudu. Makanya kalau wudu dilebihkan, tidak harus boros, tidak harus boros. Nabi itu pernah wudu pakai segini, ya ini sekual gini, dua gini bisa. Bagaimana wudunya? Sekali-sekali, kumur sekali, istinsyaq, menghirup air hidung sekali, membasuh wajah segini sekali. Yang penting rata, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Cat, Altego, Hansaplast, habis bikin salome, ya, yang di kuku-kuku, ya, jangan sampai ada tai mata, ini ya. Jadi semuanya dibasuh sekali oleh Nabi, basuh sekali rata, jadi tidak harus boros. Nah, kalau bisa dilebihkan, maka itu akan menjadi tanda sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Ini kekhususan. Bahkan besok di hari kiamat disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah orang dan Nabi yang pertama yang akan membuka pintu surga. Apa kata malaikat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu surga? Malaikat penjaga bertanya, siapa? Beliau Nabi Muhammad menjawab, saya Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa malaikat mengatakan? Bika umirtu la aftatahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan khusus untuk panjenengan, untuk engkau ya Rasulullah, tidak akan aku bukakan pintu surga sebelum engkau. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama beliau tanpa singgah ke neraka, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kekhususan yang hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bersyukurnya? Ya, berusaha untuk satu, menjalankan syariatnya semampu kita ini dengan memaksimalkan. Kita mampu sholat berjamaah, kenapa harus di rumah? Kita mampu untuk membaca Al-Quran, kenapa tidak dibaca? Ya, kita mampu untuk amal-amalan soleh yang lainnya, berzikir, bertasbih, membaca hasbana, hasbunallah wa ni'mal wakil, kenapa tidak? Kita mampu untuk menolong seseorang tetangga, kenapa tidak? Kan gitu. Dan yang terpenting lagi, kita selalu menyambung koneksi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita nyambung koneksi dengan Nabi Muhammad? Satu, hadir majelis taklim, majelis ilmu, karena sesuatu